kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, beserta Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Cincin. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Kapolri, beserta seluruh rombongan hadirin yang telah hadir. Kami persilakan untuk dapat menempati kedudukan telah disediakan. Kepada rekan-rekan media dan juga fotografer kami persilakan untuk gambar selama 20 detik. Baik hadirin, acara akan segera kita mulai bersama. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selamat datang di Gria Agung Palembang. Dan bangga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempersembahkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Bapak Dr. Andes Haji Al-Fatoi MSI. Yang kami hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Direktorat Pembangunan Indonesia Barat Kedeputian Pembangunan Kewilayahan Bapak Dr. Renat Jayadi yang hadir secara virtual. Yang kami hormati anggota DPD RI Ibu
Ibu Dr. Hajah Ratu Teni Leriva. Yang kami hormati anggota DPR RI yang berkesempatan hadir, Bapak Yuda beserta Ibu Kartika Sandra Desi. Yang kami hormati perwakilan Gubernur di Pulau Sumatera yang berkesempatan hadir, para Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, Bupati Wali Kota se-Sumatera Selatan, beserta Ketua DPRD dan Ketua Bapeda, para pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Kita berikan tepuk tangan untuk kita. Hadirin yang berbahagia, Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna membahas, menyepakati dan menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun ke depan yang menjadi pedoman bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hadirin, marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rosidin Hasan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Di hambaran sifatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang, semoga kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang RPJMD tahun 2025-2029 pemerintah Provinsi Sumatera Selatan senantiasa Engkau rahmati dan Engkau berkahi dengan menghasilkan rumusan-rumusan yang strategis bagi pembangunan di Sumatera Selatan. Allahumma ya Allah ya Syakur, terima kasih ya Allah, kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah. Engkau telah menganugerahkan kepada kami berupa alam yang sangat subur dengan berbagai varian isi dan kandungannya. Berikanlah ya Allah kepada kami kearifan akal budi untuk dapat mengelolanya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Allahumma ya Allah ya Ahad ya Somad, baru kegiatan Musrembang ini ya Allah, persatukan pikiran dan hati kami ya Allah dalam rangka memperjuangkan visi dan misi besar Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Haji Herman Deru dan Bapak Haji Sikudan menuju Sumsel, maju terus untuk semua segera tercapai melalui 7 visi, melalui 7 misi unggulannya. Untuk itu ya Allah, anugerahkan kepada keduanya ya Allah kesehatan lahir dan batin, juga bersama dengan keluarganya. Allahumma ya Allah ya Malikal Mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ya Allah, Engkau yang menganugerahkan kekuasaan dan kemuliaan kepada hamba-Mu yang Engkau kehendaki, maka anugerahkanlah ya Allah para pemimpin kami, Bapak Haji Herman Deru dan Bapak Ciujan, agar semakin membawa Provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi yang bermartabat, terdepan serta berkemajuan. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan masih belum sempurna. Untuk itu ya Allah, jika itu merupakan satu salah atau bahkan mungkin dosa, maka ampunilah kami ya Allah ya Azza wa Jalla. Ampuni juga ya Allah orang tua kami, mereka yang telah mengantarkan kami sampai sekarang
kami seperti ini. Ya Allah, istiqomahkan langkah kami dalam mengabdi kepadamu melalui kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, serta kerja yang berkualitas, agar ke depan kami menjadi hamba-hambamu yang mendapatkan ridho-Mu mengelola alam semesta ini, ya Allah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama laporan pelaksanaan Musrenbang RPJMD tahun 2025 oleh Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan Ibu Regina Afria Ariati, ST. Kami silakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Pak Gubernur menyampaikan laporan. Yang kami hormati dan kami banggakan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Bapak Dr. Andes Afatoni MSI. Yang kami hormati Menteri PPN Kepala Bappenas RI yang diwakili oleh Direktur Pembangunan Indonesia Bagian Barat Dr. Jayadi SSI MSEMA yang hadir secara daring. Yang kami hormati anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan Ibu Kartika Sandra Desi. Yang kami hormati anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan Ibu Dr. Hajah Ratu Teni Leriva MM. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK atau yang mewakili. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Tetangga atau yang mewakili dan hadir secara daring. Hadir pada kesempatan ini Bapeda dari Provinsi Jambi. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang hadir langsung atau yang diwakili Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Kabinda Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Wakil Ketua 3 Bapak HM Ilyas Panji Alam, Kajati Sumsel atau yang diwakili, dan Rem 044 Japo, dan Lanut, kemudian dan Lanal Palembang, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN, BUMD, Kepala Pimpinan Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati juga Bupati, Wali Kota yang berkesempatan hadir langsung, dan Ketua DPRD se-Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Asisten, staf ahli, serta kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bapeda se-Sumatera Selatan, pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan insan pers, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali laporan ini, marilah kita mempersembahkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan, sehingga dapat hadir pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025-2029. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, pelaksanaan Musrenbang ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang RPJPD, RPJMD,
serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dan Inmendagri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029. Menurut amanat pasal 64 ayat 1 Permendagri nomor 86 tahun 2017 dan Inmendagri nomor 2 tahun 2025, Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Selain itu juga membahas dukungan program perangkat daerah terhadap pencapaian prioritas nasional. Dalam rangka perumusan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 telah dilakukan serangkaian kegiatan antara lain sinkronisasi visi-misi kepala daerah terpilih ke dalam rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029. Kemudian penyusunan pohon kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029. Orientasi penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, penyusunan rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, pelaksanaan forum konsultasi publik, FGD tindak lanjut forum konsultasi publik RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, penyelarasan rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, pendampingan kunjungan kerja Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke Bapeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terkait rancangan awal RPJMD, perumusan bahan des RPJMD, pembahasan rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan, FGD tindak lanjut pembahasan rancangan awal RPJMD, paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, persiapan konsultasi rancangan awal, pelaksanaan fasilitasi konsultasi rancangan awal di Ditjen Bina Bangda Kemendagri. Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang telah disusun akan disempurnakan melalui Musrenbang ini, yang selanjutnya dilakukan penajaman hingga menjadi rancangan akhir RPJMD. Hasil Musrenbang akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang akan ditandatangani oleh perwakilan stakeholder yang hadir. Peserta aktif Musrenbang RPJMD ini anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan, anggota DPD RI Dapil Sumatera Selatan, Gubernur Provinsi Tetangga, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bupati Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten Kota, instansi vertikal, pimpinan BUMN BUMD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta perangkat daerah, Kepala Bapeda se-Sumatera Selatan, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan, profesi, tokoh agama. Kemudian hasil dari Musrenbang ini akan ditindaklanjuti dengan des penyempurnaan Renstra perangkat daerah yang akan dilaksanakan mulai hari Selasa sampai dengan hari Kamis 17 sampai dengan 19 Juni bertempat di Bapeda dengan fokus 1. Penyempurnaan tujuan sasaran dan outcome Renstra perangkat daerah. 2. Penyempurnaan indikator, definisi operasional dan target pada Renstra perangkat daerah. 3. Penyempurnaan usulan program kegiatan dan subkegiatan 2025-2030 dan 12 program strategis Sumatera Selatan. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, pada tahun 2029 beberapa target Sumatera Selatan yang perlu dicapai. 1. Laju pertumbuhan ekonomi di angka 7,1%, PDRB per kapita sebesar 127,1 juta rupiah, kontribusi PDRB provinsi 3,16%, tingkat kemiskinan 6,05,
sampai dengan 7,05%. Rasio Gini 0,294 sampai dengan 0,298 poin. Indeks modal manusia 0,57 poin. Penurunan intensitas emisi GRK 80,74%. IKLH daerah 69,20 poin. Dan tingkat pengangguran terbuka 3,29 sampai dengan 3,67%. Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan diselaraskan dengan RPJMN tahun 2025-2029 dan juga mengacu pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan merupakan RPJMD periode pertama dari tahapan pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, di mana tuntutan untuk mencapai target RPJPD juga memasuki periode pertama. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan merupakan penjabaran dari visi misi program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sampai dengan 2029 adalah Sumsel maju terus untuk semua, di mana untuk mencapai visi tersebut dilakukan upaya dan dijabarkan dalam 7 misi. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, serta inovatif, mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal berkelanjutan, mewujudkan keterkaitan yang kuat antara ketahanan pangan, energi, dan kedaulatan air, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan kabupaten kota, meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya, meningkatkan penyelenggaraan tata kelola, dan mewujudkan kehidupan beragama. Adapun tujuan dan sasaran yang terdapat pada dokumen RPJMD Sumatera Selatan tahun 2025-2029 ini terdiri dari 7 misi, 10 tujuan, dan 20 sasaran. Penyusunan RPJMD periode pertama ini difokuskan pada penguatan fondasi transformasi yang dilaksanakan melalui berbagai arah kebijakan. Di antaranya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan sosial yang adaptif, peningkatan daya saing, peningkatan infrastruktur, peningkatan iklim investasi, pengembangan iptek, identifikasi potensi green economy dan blue economy, pengembangan daya tarik daerah, identifikasi produk unggulan, pengembangan teknologi, peningkatan regulasi, dan peningkatan keamanan dan ketertiban, peningkatan ketahanan keluarga, penguatan toleransi, peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, penyelarasan rencana pembangunan dan tata ruang, pengembangan teknologi di bidang pangan, peningkatan pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan menjadi pedoman di dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah untuk 5 tahun ke depan yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Bapeda. RPJMD juga diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi para pihak dalam rangka terjaga konsistensi perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan. Adanya celah fiskal untuk pendanaan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran pemerintah menjadi salah satu masalah dalam percepatan pembangunan di Sumatera Selatan. Potensi pendanaan pembangunan dari luar pemerintah sangat besar melalui dana CSR atau TJSL dari dunia usaha. Namun pada kondisi ini, hal ini tidak tertata dan belum dikelola dengan baik, sehingga apa-apa saja yang telah dilakukan oleh
di luar pemerintah daerah atau dunia usaha banyak yang belum sinkron dengan program pemerintah, sehingga dampaknya tidak maksimal. Maka dari itu, dimulai tahun 2024, kami Bapeda Provinsi Sumatera Selatan ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan dari Bappenas yang telah berkenan memberikan arahan dan masukannya pada acara ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Regina Arianti. Berikutnya hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama sambutan dan paparan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Republik Indonesia yang disampaikan oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Direktorat Pembangunan Indonesia Barat Kedeputian Pembangunan Kewilayahan. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Rernat Jayadi SSI MSEMA yang bergabung secara virtual pada hari ini, kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat tentunya Bapak Gubernur Sumatera Selatan beserta Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Yang terhormat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, yang saya hormati para pejabat tinggi media dan pratama dari kementerian lembaga yang hadir, yang saya hormati para anggota DPD dan DPR RI Dapil Sumatera Selatan, para pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Selatan, yang saya hormati para kepala Forkompinda Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan organisasi perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati para bupati, para wali kota, beserta kepala OPD yang mewakili se-Sumatera Selatan, yang saya hormati tentunya para pemangku kepentingan dalam Musrenbang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029, hari ini para camat, para lurah, kepala desa, para tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan lainnya yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takjub kami pada Bapak Ibu sekalian. Pak Gubernur dan para hadirin yang saya banggakan, dalam kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting mengenai tantangan pembangunan RPJMN 2025-2029 beserta pokok-pokok pikiran dari pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Next, Bapak Gubernur dan para peserta yang saya hormati, di tengah ketidakpastian global, tentunya adanya perlambatan ekonomi terutama dari Tiongkok, tensi geopolitik dan tren suku bunga juga tinggi, ekonomi Indonesia tetap resilient dengan pertumbuhan di atas 5%. Pertumbuhan ini tentunya juga kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain lebih tinggi dari banyak negara. Indonesia juga Bapak Ibu sekalian menghadapi berbagai tantangan pembangunan di berbagai sektor ekonomi, pendidikan, sumber daya manusia, tata kelola, kesehatan, kewilayahan, kemiskinan infrastruktur yang tentunya bersumber tidak hanya dari tingkat global maupun domestik. Next, maka bagi kami Bapak Ibu sekalian penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pembangunan lebih berdampak secara signifikan. Nah, arahan strategis dari Bappenas dalam penyusunan RPJMD ke depan tentunya masih kita berharap terlalu optimis, konkret, dan tidak bisnis as usual. Next, Bapak Ibu sekalian, Bapak Gubernur dan para peserta yang saya hormati, visi pembangunan Indonesia ke depan diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui tentunya perbaikan kualitas pembangunan yang menyeluruh
dengan target utama tahun 2029 mencakup peningkatan pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 8%, penurunan kemiskinan, dan tentunya perbaikan dari ketimpangan dengan indikator rasio Gini. Nah, semua itu Bapak Ibu sekalian, arah pembangunan nasional ditopang oleh 8 prioritas nasional atau yang biasa kita kenal sebagai Astacita, sebagai penguatan strategi kewilayahan, serta tentunya tata kelola pembangunan yang lebih terintegrasi antara pemerintah dan daerah. Nice, Bapak Ibu sekalian, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% seperti yang diamanatkan oleh Pak Presiden, tentunya pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi utama mulai dari swasembada pangan, hilirisasi industri, ekonomi hijau dan biru, hingga penguatan pariwisata dan transformasi digital. Investasi tentunya akan terus didorong, di mana kota-kota akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dan belanja negara difokuskan untuk hal yang lebih produktif seperti makan bergizi gratis dan juga pendirian sekolah unggulan. Next, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta juga dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, penyusunan dokumen RPJMD di setiap daerah wajib selaras dengan RPJMD-M dan RPJPN. Penyelarasan ini tentunya bukan sekedar sifatnya administratif, melainkan bentuk nyata dari sebuah sinergi pembangunan pusat dan daerah. Daerah didorong untuk terus mengintegrasikan dukungan terhadap proyek strategis nasional, menetapkan intervensi prioritas sesuai kewenangan, serta tentunya berkontribusi langsung terhadap pencapaian berbagai target pembangunan nasional secara bersama-sama. Hadirin yang kami hormati, next tentunya pembangunan wilayah juga didesain secara menyeluruh dan berkeadilan. Dalam kerangka RPJMN tentunya pendekatan pembangunan kewilayahan yang mencakup penguatan ekosistem dasar seperti tata ruang, layanan publik, infrastruktur, pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Nah, provinsi berperan penting sebagai simpul penggerak yang menjembatani arah pembangunan nasional dan tentunya kebutuhan daerah. Next. Bapak Ibu sekalian, Provinsi Sumatera Selatan tentunya menetapkan tema besar sebagai jantung ketahanan energi nasional yang mengedepankan dari bioindustri, ekonomi hijau, dan juga ketahanan pangan. Nah, sasaran pembangunan 2025-2029 mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pengangguran, peningkatan indeks modal manusia, hingga pengurangan emisi gas rumah kaca. Next, strategi yang akan diterapkan melibatkan pengembangan kawasan, termasuk wilayah metropolitan, komoditas unggulan, serta tentunya bagaimana kita menciptakan swasembada pangan dan energi. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan isu strategis, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan cenderung fluktuatif selama ini kami melihat dan belum cukup optimal dalam menekankan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Oleh karena itu, perlu penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, serta optimalisasi potensi pertanian dan perkebunan sebagai pendorong pertumbuhan yang lebih merata dan inklusif. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan investasi, bagaimana investasi sebagai motor penting dalam pembangunan dengan nilai I-Core nasional yang ditargetkan turun hingga angka 4, tentunya Sumatera Selatan didorong memperkuat hilirisasi komoditas unggulan, membangun sentra industri kecil menengah, dan tentunya bagaimana terus mempercepat kawasan industri seperti di Tanjung Enyil. Nah, proses investasi ini yang efektif dan efisien tentunya akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja baru di Sumatera Selatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan struktur ekonomi Sumatera Selatan yang masih didominasi oleh sektor berbasis sumber daya alam, khususnya pertambangan dan pertanian, untuk mencapai peningkatan kualitas, tentunya kita harus menguatkan proses hilirisasi
mencakup sawit, karet, dan batubara, sekaligus juga bagaimana mempercepat pembangunan infrastruktur, penunjang, serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini tentunya menjadi syarat utama untuk mencapai nilai tambah yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, indikator sosial di Sumatera Selatan juga terus menunjukkan kemajuan seperti penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi catatan dan highlight kami ke depan, tentunya bagaimana rata-rata lama sekolah masih relatif rendah dan indeks pembangunan manusia masih di bawah rata-rata nasional, sehingga perlu penguatan pendidikan, vokasi berbasis industri, dan tentunya penyaluran bantuan pendidikan yang lebih tepat sasaran untuk mengejar ketertinggalan. Bapak Gubernur dan para peserta yang saya hormati, program makan bergizi gratis juga bukan hanya soal pangan, tetapi investasi jangka panjang dalam membangun manusia. Sumatera Selatan kami melihat memiliki potensi besar dalam produksi ayam dan telur. Dukungan daerah sangat diperlukan agar program ini tidak hanya berjalan tapi juga berkelanjutan dan berdampak luas sebagai peningkatan ekonomi di masyarakat sekitar. Bapak Ibu sekalian, Sumatera Selatan juga menempati posisi penting sebagai salah satu penyedia utama pangan nasional, meliputi padi, kopi, dan juga karet. Namun, produktivitas juga perlu ditingkatkan melalui berbagai proses modernisasi irigasi, intensifikasi penggunaan lahan, serta tentunya bagaimana penguatan pasca panen dan hilirisasi. Next, di sektor energi, Sumatera Selatan juga berperan krusial, Bapak Ibu sekalian, khususnya sebagai penopang nasional melalui pertambangan dan kilang minyak. Pengelolaan yang berkelanjutan serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam penentu keberhasilan ke depan. Bapak Ibu sekalian, dari sisi keuangan daerah yang kami lihat dari urgensi terakhir, kita perlu melihat fakta bahwa kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah. Anggaran daerah mayoritas terserap untuk belanja rutin, sedangkan alokasi untuk belanja modal relatif minim. Pendapat asli daerah kabupaten kota di Sumatera Selatan kami juga melihat masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Ke depan mudah-mudahan kita bisa memperkuat terus pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi belanja sebagai fokus utama agar pembangunan lebih mandiri dan kompetitif. Bapak Ibu sekalian, terakhir sebagai penutup, beberapa hal yang mungkin perlu menjadi catatan dalam upaya pengembangan Sumatera Selatan 5 tahun ke depan. Yang pertama, keberhasilan mencapai pertumbuhan ekonomi 4% membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara aktor, sektor, dan lintas wilayah antara pusat dan daerah menjadi kunci, didukung oleh tata kelola yang kuat, sumber daya manusia yang unggul, dan tentunya infrastruktur pendukung dalam proses investasi. Yang kedua, bagaimana kami juga terus mendorong pemangku kepentingan untuk mengadopsi pendekatan pentahelik, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media guna mewujudkan visi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, termasuk juga pastinya visi misi Pak Presiden, Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029. Yang ketiga, bagaimana proses penyelarasan perencanaan menjadi kunci untuk mempercepat kemajuan Sumatera Selatan. Dan yang terakhir, bagaimana keterbatasan fiskal yang ada pemerintah daerah Sumatera Selatan dituntut lebih kreatif dalam menggali pembiayaan alternatif dan mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan program prioritas berjalan efektif dan berkelanjutan. Betul, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan marilah kita bersama-sama menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan dan energi nasional yang makmur dan berkelanjutan. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang pas dan kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Apresiasi kami ucapkan tentunya terima kasih kepada Bapak Jayadi selaku Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Direktorat Pembangunan Indonesia Barat, Deputian Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia.
Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang hadir secara langsung maupun yang bergabung bersama kami secara virtual. Berikut marilah kita dengarkan sambutan dan paparan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Al-Fatoni. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama, yang kita banggakan, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Herman Deru. Alhamdulillah. Yang kami hormati Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Kementerian PPN Bappenas, Bapak Dr. Jayadi. Yang kami hormati, ini juga yang hadir bersama dengan kita, Ketua Apkasi terpilih, Bapak Haji Busa Sarmo. Yang kami hormati, anggota DPR RI, Ibu Kartika Sandradesi, dan anggota DPD RI, Ibu Dr. Haja Ratu Teni Rifa MM. Yang kami hormati seluruh anggota Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, Ketua PKK beserta seluruh jajaran pengurus, kemudian Bupati Wali Kota se-Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala OPD, instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, Kepala Bapeda, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan ormas, tokoh masyarakat, media baik online, cetak, dan juga elektronik, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, kita bisa menghadiri Musrenbang Sumatera Selatan. Salam dari Bapak Menteri Dalam Negeri untuk Bapak Ibu semua warga Sumatera Selatan. Beliau sangat berkeinginan hadir bersama dengan kita, namun karena ada penugasan dari Bapak Menteri Dalam Negeri, beliau tidak bisa hadir dan menugaskan saya harus hadir, kata beliau. Harus hadir di kampung Kito, kata beliau. Tadinya saya juga tidak bisa hadir langsung karena pesawat penuh, tapi karena dibantu Pak Gubernur akhirnya dapat pesawat tadi. Kalau nggak dibantu Pak Gubernur nggak bisa dapat pesawat kita ke sini. Alhamdulillah berarti Sumatera Selatan sangat padat dengan penumpangnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengawali sambutan dan paparan, saya ingin menyampaikan pantun. Pantun yang pertama khusus untuk Pak Gubernur. Tinggi awan di langit biru, indah membentang melintasi musim. Selamat atas gelar Dr. Bapak Haji Herman Deru, Gubernur kebanggaan dengan segudang prestasi. Seperti biasa masih banyak pantun-pantun. Ke Muncak Kabo bersilaturahmi, di sana tempat kakek nenek keturunan kami, kampung kami itu. Kami sengaja hadir langsung di sini untuk kemajuan Sumatera Selatan yang kita cintai. Bismillah dibaca membuka acara. Langkah bijak penuh harapan. Sumatera Selatan membangun bersama menuju daerah maju berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Forum ini mempunyai arti yang sangat penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan jangka menengah 5 tahun ke depan. Harapan kita bersama, forum ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait dengan permasalahan daerah, prioritas pembangunan daerah,
dan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan daerah antar perangkat daerah maupun dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Dalam upaya meningkatkan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah, serta untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan langkah konkret dalam menyinkronkan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. Terdapat dua hal yang ingin saya sampaikan yang penting. Yang pertama, sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang dijabarkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan program perencanaan lainnya seperti RT/RW. Dokumen RPJMD mempedomani RPJPNN dan kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk kemudian dijabarkan dalam RKPD. Artinya bahwa perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, setiap rencana yang tertuang dalam dokumen perencanaan harus memiliki ketersediaan anggaran, dan setiap anggaran yang dialokasikan harus memiliki dasar perencanaan. Inilah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan, kemudian dipertanggungjawabkan. Capaian pembangunan Sumatera Selatan dalam beberapa tahun terakhir patut diapresiasi. Capaiannya begitu bagus dan membanggakan. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 5,03%, yang setara rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, dan ini menempatkan Sumatera Selatan dalam kategori provinsi dengan kinerja ekonomi yang relatif stabil. Kemudian tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 3,86%. Sumatera Selatan berada dalam kategori provinsi dengan TPT menengah rendah, menunjukkan efektivitas kebijakan daerah dalam perluasan lapangan kerja, khususnya pada sektor padat karya. Kemudian penurunan tingkat kemiskinan hingga 10,51%. Ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan berhasil, dan IPM Sumatera Selatan pada 2024 mencapai 72,3. Ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk terus meningkatkan dan mendorong akses dan kualitas layanan dasar, terutama di daerah tertinggal. Perlu penguatan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan, wirausaha muda, pengembangan UMKM lokal juga perlu dipacu. Prestasi-prestasi dan capaian yang lain kita semua sudah pahami, dan ini perlu terus kita pertahankan, perlu kita tingkatkan bersama-sama. Provinsi Sumatera Selatan juga berada pada kategori kapasitas fiskal sedang dengan PAD mencapai 45,99% dari total pendapatan daerah. Namun demikian, tantangan efisiensi fiskal nasional dan pengurangan TKD mengharuskan daerah untuk semakin kreatif dan inovatif untuk menggali potensi PAD. Beberapa kebijakan yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, dengan kondisi ketidakpastian ekonomi dunia yang akan datang, perlu diupayakan lebih baik target pendapatan yang sudah ditetapkan. Kedua, perencanaan target realisasi pendapatan dan belanja harus dibuat per kuartal sehingga lebih mudah dievaluasi dan ditingkatkan. Ketiga, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara reguler, perlu dimonitor tiap bulan. Kepala OPD juga memonitor di OPD-nya masing-masing. Kemudian di akhir tahun bisa dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Ini untuk mendorong agar realisasi APBD bisa maksimal, yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Keempat, pelaksanaan belanja APBD supaya tidak dilaksanakan di akhir tahun, tetapi selalu dipacu dari awal tahun agar dampaknya bisa dirasakan. Dengan di awal tahun APBD direalisasikan, pembangunan bisa dilaksanakan sejak awal tahun, pelayanan publik bisa diperbaiki sehingga tingkat kepercayaan masyarakat lebih tinggi, dan tingkat kepercayaan masyarakat ini juga mendorong partisipasi yang lebih tinggi, dan kemudian kesejahteraan masyarakat juga bisa segera dicapai. Sebagai tindak lanjut konkret dari penetapan RPJMN tahun 2025-2029 dan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025
tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Inmendagri ini menjadi acuan utama bagi seluruh pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota untuk menyusun dokumen RPJMD yang strategis, sistematis, dan terintegrasi. Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029, terdapat beberapa intervensi pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan daerah yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Sejalan dengan intervensi RPJMN, nilai pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2029 diantaranya adalah pengembangan kawasan strategis nasional dan perkotaan, kemudian penguatan infrastruktur konektivitas wilayah, berikutnya adalah pengembangan wilayah sentra produksi dan hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan dan energi, penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan, kemudian pengurangan ketimpangan wilayah dan kesejahteraan sosial. Intervensi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN perlu menjadi dasar utama dalam menentukan dukungan prioritas dan alokasi anggaran oleh pemerintah provinsi. Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah akan memastikan pencapaian outcome pembangunan yang konkret, termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain mengawali dukungan terhadap pencapaian target nasional tahun 2026, pemerintah provinsi juga perlu mengoptimalkan potensi pengembangan wilayah di Sumatera Selatan, antara lain yang pertama, pengembangan kawasan metropolitan Palembang Raya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dengan fungsi logistik, jasa, dan industri pengolahan. Yang kedua, pengembangan pusat pertumbuhan baru Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kabupaten Oku Selatan diarahkan sebagai pusat pertumbuhan baru untuk memperkuat distribusi ekonomi antar wilayah. Yang ketiga, integrasi dengan pusat pertumbuhan nasional Sumatera Selatan dihubungkan ke dalam koridor pertumbuhan nasional melalui jalan tol Trans Sumatera, pengembangan kawasan industri strategis, dan juga pelabuhan penunjang logistik di Sungai Musi dan pelabuhan Tanjung Carat. Dan keempat, pengembangan pariwisata strategis fokus pada kawasan Danau Rano, Oku Selatan, Bukit Selero Lahat, dan juga kawasan sejarah budaya di Palembang dan sekitarnya. Kebijakan efisiensi anggaran masih perlu menjadi perhatian pada perencanaan ke depan. Efisiensi diharapkan dapat dialihkan untuk digunakan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, dan optimalisasi pengendalian inflasi, termasuk stabilisasi harga pangan, kemudian penyediaan cadangan pangan, dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk juga lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian Sumatera Selatan adalah ketimpangan dan disparitas wilayah, peningkatan kualitas SDM dan daya saing, transisi energi dan ketahanan pangan, perubahan iklim dan ketahanan bencana, hilirisasi dan ekonomi bernilai tambah, transformasi tata kelola dan reformasi birokrasi, kependudukan dan bonus demografi, yang terakhir adalah stabilitas fiskal dan efektivitas anggaran. Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional, Provinsi Sumatera Selatan perlu mengambil peran strategis, utamanya pada agenda swasembada pangan dan energi, pemberian makanan bergizi, serta penguatan ekonomi desa melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan perspektif daya saing, juga perlu peningkatan khususnya aspek inovasi, infrastruktur, kualitas SDM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kompetitif. Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan kemajuan penting dalam penyusunan rencana tata ruang dengan ditetapkannya Perda RT RW Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2024 untuk periode 2024-2044. Hal ini telah menempatkan Provinsi Sumsel dalam kelompok 22 provinsi yang telah memiliki Perda RT RW
pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Perda RT RW ini menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029. Bapak Ibu yang kami hormati, penyusunan dokumen perencanaan RPJMD tahun 2025-2029 perlu dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah. Kami berharap pemerintah Provinsi Sumsel dan juga kabupaten kota di Sumatera Selatan tetap konsisten memanfaatkan SIPD sehingga perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi benar-benar dapat didukung dengan data yang valid, presisi, serta dapat dipantau di mana saja, kapan saja, dan yang terpenting adalah output yang diinginkan dalam pembangunan benar-benar memberikan hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Yang terakhir, kami mengharapkan agar pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun RPJMD tahun 2005-2029 memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, Musrenbang RPJMD 2025-2029 harus menjadi titik awal penyelarasan dengan RPJMN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Kedua, perlu meningkatkan kualitas koordinasi dan partisipasi lintas sektor antar tingkat pemerintahan. Dan yang ketiga, perlu mendorong inovasi dan akselerasi program unggulan daerah. Dan keempat, memastikan adanya sinkronisasi yang kuat antara kebijakan pusat dan daerah. Yang kelima, perlu menyiapkan program untuk memberikan ruang kemudahan berusaha melalui kebijakan yang berpihak kepada penciptaan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan keenam, perlu alokasi difokuskan pada anggaran belanja daerah khususnya untuk pencapaian kinerja pelayanan publik. Pengalokasian anggaran juga tidak boleh hanya berdasarkan pemerataan antar OPD atau hanya mengacu pada alokasi tahun-tahun sebelumnya, tapi betul-betul diberikan berdasarkan prioritas. Ketujuh dan yang terakhir, perlu memastikan setiap program, kegiatan dan subkegiatan memiliki output yang jelas dan terukur yang pada akhirnya berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan. Sinkronisasi, koordinasi terkait dengan CSR perusahaan dan juga seluruh usaha yang ada di Sumatera Selatan perlu mendapatkan apresiasi. Kita tahu Sumsel mempunyai potensi yang sangat besar dan apabila ini disatukan menjadi kekuatan tersendiri bagi Sumatera Selatan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat mengikuti Musrenbang. Semoga forum ini dapat memastikan rumusan pembangunan yang berkualitas dan menciptakan lompatan kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Dan kepada seluruh pimpinan, seluruh pemangku kepentingan, seluruh tokoh masyarakat yang hadir dalam Musrenbang ini diharapkan dapat memberi saran dan masukan bagi penyempurnaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum saya akhiri, saya bacakan pantun lagi. Makan pempek sarapan pagi, jangan lupa berolahraga. Masyarakat Sumsel kompak, solid dan bersinergi, wujudkan Sumsel maju, mandiri dan sejahtera. Membeli kertas, origami, gambar bunga mekar merekah. Kita berkumpul dan bersilaturahmi. Semoga pertemuan ini membawa berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih kami ucapkan pada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Afatoni. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya untuk kita semua mendengarkan sambutan dan arahan Gubernur Sumatera Selatan. Kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah, yang terhormat Bapak Haji Herman Deru. Disilakan. Berapa pantun Pak Fatoni tadi nak dibalas? Ini ada 13 di sini. Potong kayu menggunakan gergaji, kayu jati agar lebih kokoh berdiri. Selamat sudah menunaikan ibadah haji, semoga menjadi berkah untuk Pak Fatoni.
Masih banyak malaikat di sekitar itu. Saya mau nggak ratu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati, kita banggakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, saudara kita juga pernah menjadi PJ Gubernur di Sumatera Selatan, sehingga sangat tahu kondisi dan fakta di Sumatera Selatan ini. Bapak Dr. Andes Agus Fatoni yang sudah hadir, dan tepuk tangan untuk beliau. Menteri Bappenas dalam hari ini dihadiri oleh Direktur Pembangunan Wilayah Barat, Pak Dr. Jayadi, tadi yang sudah menyampaikan sambutannya melalui daring. Anggota DPR Republik Indonesia Kartika Sandra Desi dari tadi pagi yang sudah menemani. Anggota DPD Republik Indonesia Mbak Dr. Hajah Baru, Ratu dari Leriva and Forkompinda Sumatera Selatan hadir langsung untuk mewakili yang lengkap di sini, juga pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, para pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan para pimpinan instansi vertikal juga Provinsi Sumatera Selatan, Ketua APKASI Bapak Bursa Sarnudi, bertangan dulu, Bapak Bursa yang baru terpilih di Minahasa kemarin, Minahasa Utara, sebagai Ketua Bupati se-Indonesia. Juga para bupati se-Sumatera Selatan dan wali kota, para wakil bupati dan wakil wali kota yang hadir atas nama bupati dan wali kota, para pejabat yang mendampingi para kepala daerah yang hadir, Ketua Bapeda, Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, Ketua organisasi-organisasi yang hadir di sini, profesi dan kemasyarakatan, ada Ketua IDI, juga ada pimpinan BUMN dan BUMD yang hadir. Saya yakin tidak semua dapat saya sebut nama dan jabatan, tapi percayalah semua tercatat sebagai orang yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, sore hari ini, kita sudah mendengarkan penyampaian dari Bappenas dan juga dari Menteri Dalam Negeri, disampaikan oleh Bapak Agus Fatoni tadi, begitu rigid, gamblang, dan membelalakan mata kita bagaimana potret Sumatera Selatan pada saat ini. Dan tentu kita berkumpul dari hari ini untuk merencanakan yang lebih baik lagi bagi Sumatera Selatan. Secara statistik tadi sudah digambarkan apapun yang sudah dihasilkan dan kondisi terkini. Kalau kita ulas apa yang dilaporkan oleh Kepala Bapeda tadi, juga tidak kalah rinci, tapi saya coba untuk sedikit merangkum tentang visi dan misi di Sumatera Selatan ini dalam periode 2024-2029 dalam kepemimpinan Herman Deru Ciucap. Visi kita adalah Sumsel maju terus untuk semua. Ini tentu tidak lepas dari visi sebelumnya, Sumsel maju untuk semua pada periode 2018-2023. Ada 7 misi tadi yang sudah dijelaskan tadi oleh Ketua Bapeda dan diulas oleh beberapa narasumber. Tadi Ketua Bapeda sudah menjelaskan ini, Kepala Bapeda maksud saya, secara jelas. Langsung ke slide berikutnya dulu. 12 program strategis. Ini boleh kita bacakan, mewujudkan New Palembang Port Tanjung Calak. Tentu
para bupati, para wali kota yang hadir di sini sadar bahwa kita ini adalah sebuah provinsi besar dengan komoditas yang sangat beragam. Tadi disampaikan juga oleh Pak Tony bagaimana kita mengandalkan sumber daya alam ini, energi juga, perkebunan, pertanian. Tapi kendala kita adalah masih mahalnya ongkos transportasi, khususnya untuk angkutan lama. Karena kita masih mengandalkan pelabuhan-pelabuhan di luar provinsi Sumatera Selatan. Di sini hadir juga yang mewakili para gubernur Sumbaksel langsung ataupun melalui Zoom. Maka penting, dan upaya ini sudah kita gerakkan sejak di penghujung Kabinet Indonesia Bersatu kemarin. Dan kita sudah mendapatkan lahannya. Yang paling penting adalah kita sudah mendapatkan titik koordinat di mana draftnya yang layak untuk menjadi pelabuhan samudra, yakni 14 meter draftnya. Jadi ini sangat memungkinkan dapat kita bangun pelabuhan samudra yang jaraknya kalau dihitung dari asrama haji saja kita sederhanakan itu lebih kurang 90 km. Lahan sudah ada, bahkan kita punya lahan yang untuk fasilitasnya ada 6 mozaik di sana dan lebih kurang 600 hektar untuk penunjang. Kita tidak bisa terlalu menantikan investor atau pendanaan dari pihak lain. Tentu kita harus berupaya untuk memancingnya, kita harus membangun sendiri. Jadi ini kita upayakan di 2026 ini apapun langkahnya harus kita sudah bergerak. Lanjut, di sini ada kedua tadi masih berkat. Program ini semalam saya diskusi panjang dengan Gubernur Bengkulu, cerita tentang pelayanan ini. Gubernur Bengkulu cerita bahwa dari sisa yang belum tercover DTKS dengan layanan BPJS yang didanai oleh kabupaten kota, gubernurnya melayani dengan TikTok, live TikTok, yang anak beranak, yang kecelakaan dan lain sebagainya. Mesti tidak terlayani kalau di sini karena jumlah penduduk kita sudah dekat 10 juta. Tentu program berkat ini ternyata program yang tidak salah, yang bisa mengcover dan membantu kabupaten kota di dalam pemenuhan universal health coverage. Tapi tentu tidak cukup dengan pelayanan. Kalau pelayanan pengobatan, kalau kita bicara pelayanan pengobatan berarti itu kuratif, dan ini berbiaya mahal. Maka sering saya menyampaikan kita ini ada 4 tahapan di dalam pelayanan kesehatan. Ini untuk Pak Bupati, Pak Wali Kota yang hadir di sini. Pertama, promotif. Bagaimana gaya hidup sehat. Preventif, bagaimana sanitasi yang benar, lifestyle yang benar tadi. Mencegah untuk tidak sakit. Yang ketiga, baru kita bicara kuratif. Kalau kita sudah bicara kuratif, biaya pengobatan dan lain sebagainya. Sumatera Selatan alhamdulillah masih terjaga. Kita bisa mengcover untuk warga kita yang di TKS dengan universal health coverage, dan yang belum tercover itu dibiayai dengan sumsel berkat, artinya berobat pakai KTP, dan ini sudah berjalan baik. Lalu yang keempat, rehabilitatif, ini juga memakan biaya. Artinya kesimpulannya yang paling tepat yakni bagaimana hidup sehat dan tidak sakit. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, saya terima kasih sama Pak Tony waktu menjabat PJ Gubernur di Sumatera Selatan. Meskipun saya sedang di luar ring, tapi ini berjalan dengan baik. Maka inilah yang menjaga inflasi kita. Saya sampaikan inflasi itu psikologi.
panik buying itu psikologi. Maka kemandirian kita agar tidak khawatir akan kelangkaan komoditas tertentu, kita harus tetap galakkan Sumsel Mandiri Pangan. Dan terima kasih sejak Canang 2021 sampai sekarang di kabupaten kota yang pernah kita canangkan di tepian Lematang, Kota Lahat, sampai sekarang masih berjalan dengan baik dan psikologi masyarakat sangat terjaga. Lanjut. 4. Pendidikan berkeadilan. Ini di mana-mana slogan, ada beberapa daerah yang mencanangkan pendidikan gratis. Pendidikan gratis pasti baik, apalagi ada keputusan MK kemarin, pendidikan dasar dan menengah itu gratis, tapi tentu masih harus dirumuskan lagi dengan negeri dan swastanya. Ini yang menjadi perhatian. Infrastruktur merata, konektivitas. Kalau kita sudah bicara konektivitas ini, artinya bagaimana mendekatkan produsen dan pasar. Kita tahu bagaimana harga kopi, bagaimana harga karet, bagaimana harga sawit. Tentu beban transportasi akan selalu dirasakan oleh petaninya kalau infrastruktur tidak baik. Maka kita selalu bersama-sama dengan Bupati Wali Kota untuk selalu menjaga konektivitas. Tapi belakangan Bapak Tony, impres jalan daerah ini dihentikan, di moratorium dulu. Ini yang menjadi kegelisahan bagi kabupaten kota, sebab konektivitas itu tidak hanya antar kabupaten tapi juga antar kecamatan. Ini yang menjadi perhatian kepada Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri sebagai payungnya para pemerintah daerah di dalam negeri untuk dapat memberikan perhatian terhadap penghentian sementara impres jalan daerah itu, karena ini sangat membantu bagi kabupaten kota yang ada. 6. Sumsel interkoneksi. Ini mulai dari listrik, internet, sekarang sudah secara bertahap. Listrik ini hanya tinggal di wilayah desa yang dilarang membangun infrastruktur listrik. Artinya hanya desa yang ada di hutan lindung, yang status hutan lindungnya setelah desa itu terbentuk. Sehingga kita akan mencarikan solusinya melalui TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan di sekitar, atau CSR dengan memberikan PLTS. Ini inovasi-inovasi daerah yang mungkin dulu pernah dilakukan seperti di Muba, kita sudah geser lagi ke PLN dan ini sudah berjalan dengan baik. Jadi dari BUMD menjadi yang dikelola oleh PLN. Lantas 100.000 sultan muda. Ini ada yang 7 jenis. Ini kita tahu Sumatera Selatan ini ada 600.000 pelaku UMKM. Pelaku UMKM ini harus ada yang mendorong. Maka siapa yang kita harapkan di sini? Para intelektual muda, para sarjana yang ada ini untuk mendorong agar dirinya sendiri menjadi contoh, menjadi pelaku usaha startup yang tidak mengandalkan mencari kerja dan bekerja di pihak lain, artinya menciptakan lapangan kerja. Ini ada OJK, mana OJK yang mewakili? Kita sudah ada Sultan Muda Center di gedung OJK di satu lantai, kita untuk bisnis matching dan lain sebagainya dapat dilakukan di sini. Terima kasih untuk OJK. Sumsel religius. Ini dari berawal di periode yang lalu kami mencanangkan satu desa satu rumah tahfiz.
dan secara kuantitas ini sudah berhasil, dan kualitasnya sering saya sampaikan bahwa dulu Sumsel tahun 2006 pernah masuk sebagai 10 besar MTQ nasional. Baru di tahun 2022 setelah jeda 16 tahun baru kita bisa masuk lagi ke 10 besar, karena kita punya produk yang masif di setiap desa, punya rumah tahfiz. Lanjut. Toleransi dan berbudaya. Toleransi ini terbukti dengan kita tetap mempertahankan zero konflik berbudaya. Ini kita bagaimana menjaga kearifan lokal, termasuk karpet yang ada ini, termasuk ornamen yang ada. Setiap bangunan ada tanjak, songket, dan lain sebagainya. Itu mencirikan kita sebagai warga Sumsel yang mempertahankan kebudayaan warisan leluhur. Lantas 9, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatoni bagaimana Sriwijaya Ranau Grand Pondok yang tahun ini akan kita kolaborasikan dengan event prestasi bersama ISI. Mudah-mudahan ini sedang kita ajukan kalau bisa bertaraf internasional, tapi pun tidak kita ambil nasionalnya dulu, sedang diurus oleh ISI pusat. Lanjut 10 slide berikutnya. Ini merubah mindset yang sering saya sampaikan, bagaimana kita jangan berpikir dilayani, tapi kita harus melayani. Program kesejahteraan dan kesehatan perempuan dan anak, ini tentu kita harus bekerja sama dengan banyak PKK dan seluruh organisasi-organisasi wanita yang ada agar mereka yang banyak di lapangan bisa menerapkan ini secara langsung. Revitalisasi pasar tradisional, kita tahu di desa-desa ada pasar yang harian, ada pasar kalangan. Ini masih ada yang pasarnya karena ditentukan hari, ada pasarnya ditentukan genap ganjil, tapi yang jelas bagaimana terjadinya transaksi di suasana yang nyaman. Nah, salah satu target kita adalah membangun kembali pasar Cinde dengan ciri khas pasar tradisionalnya. Ini sedang dalam proses, tapi kita masih menunggu LO-nya, legal opinion dari kejaksaan, agar kita bisa meneruskan pembangunan tersebut. Kalau kita bicara tadi ada 7 misi, ada 12 program strategis, maka ada 7 juga tantangan di Sumatera Selatan ini. Coba buka. Tantangan Sumsel, kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Tadi meskipun penurunan kemiskinan drastis, tapi tingkat kesejahteraannya masih belum merata juga. Ketimpangan masih lumayan tinggi. Umpamanya salah satu rumah layak huni, kita ini masih ada backlog sekitar 4% atau sekitar 400.000 dari jumlah rumah ini berada di perkotaan dan di kabupaten kota. Saya berharap para bupati wali kota untuk menyisir ini dengan membangun rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni melalui inovasi-inovasi dan kegotong royongan, bisa melalui Basnas, CSR, atau sistem keroyokan. Ini mudah-mudahan bisa mengurangi itu. Kualitas sumber daya manusia, meskipun sudah digambarkan, kita pada IPM pada tahun ini dinyatakan oleh BPS pada kategori tinggi, sudah di atas 73%, 70.73,84 kalau tidak salah. Ini merupakan kabar baik sih, sebab kapasitas sumber daya manusia kita sudah mulai meningkat. Ketimpangan infrastruktur antar wilayah, ini Pak Dirjen, mungkin mudah-mudahan dari Pak Pernas masih mendengar, pernah saya bahas
infrastruktur antar wilayah ini yang terjadi yang masih belum maksimal tersentuh, yakni di wilayah eks-transmigrasi. Pada tahun 2021 kita sudah mendata ini, jumlahnya lebih kurang 4.000 km. Jalan dari unit ke unit, dari unit ke blok, dari blok ke satuan pemukiman. Saat Kementerian Transmigrasi dulu berubah hanya menjadi setingkat dirjen, itu tidak ada penyerahan, Pak Patoni, tidak ada penyerahan ke provinsi atau ke kabupaten. Jadi berjalan apa adanya. Kalau di Lahat, di daerah Kikim dan lain sebagainya. Kalau di Oku, di Batu Marta. Kalau di Oku Timur merata sampai dengan perbatasan kampungnya Pak Dirjen. Di Muba juga, di Bayung Lencir dan lain sebagainya. Di Banyuasin, di perairan utamanya. Ini sudah saya sampaikan ke Bappenas agar ada stimulus pendanaan pasti, tapi status Pak yang kami lebih pentingkan lagi. Ini wek siapo kalau bahasa kita jalan ini, sebab sekarang daerah-daerah transmigrasi itu sudah menjadi wilayah-wilayah yang sangat maju, perkebunan, pertanian dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi PR kita bersama. Lantas transformasi ekonomi, kita berterima kasih. Tanggal 12 Juli ini Presiden secara serentak akan meluncurkan Kopdes. Kita tahu bahwa ada ketimpangan roda perekonomian ini antar desa dan kota, masih didominasi kota. Dengan adanya Kopdes ini, kita berharap perekonomian juga akan merata ke desa-desa. Bu Cici sampaikan terima kasih kepada Pak Presiden. Lantas kerentanan terhadap perubahan iklim. Nah, ini penyakit tahunan ini. Karhutlah. Kita tahu bahwa kita punya gambut 1,4 juta hektar. Yang lahan 1,4 juta hektar ini rata-rata adalah milik negara. Dia masuk dalam kawasan hutan. Jadi kalau yang dikelola oleh perkebunan, baik perseorangan maupun perusahaan, ini jarang terjadi. Tapi kita tetap harus siaga di setiap saat menjelang musim kemarau. Kapasitas fiskal, pembiayaan pembangunan, nah ini sikok lagi Pak Dirjen. Kita ini DBH, orang sering menyampaikan bahwa Sumsel tergantung DBH. Oh, saya bilang DBH itu karena kita penghasil, maka itu hak bagi provinsi ini. Tapi nyatanya kita Pak, untuk 2023 saja hampir 1 triliun belum dikirim, yang 2024 sampai sekarang PMK-nya juga belum turun. Jadi Pak Bupati, Pak Wali Kota, dengar dewek ini statement ini. Jadi sabar-sabar, yang penting kita maju terus membangun ini. Reformasi birokrasi, Pak. Semua Bupati, Wali Kota menyampaikan dengan saya. Ini sampai-sampai ketika Pak Presiden bicara tentang perteks ekspor impor Pak, kawan-kawan menangkapnya, yang mutasi segala macam ini jangan nemeni ke perteknya, sehingga para bupati dan wali kota untuk menempatkan SDM yang sesuai dengan harapan untuk dapat menjalankan visi dan misi ini menjadi sedikit ada perlambatan. Kita lanjut ke sasaran utama. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Regina, tidak perlu kita ulas lagi. Ini kita tetap harus optimis. Pertumbuhan ekonomi Sumsel yang saat ini sudah 5, berharap dapat terus tumbuh. Ada daerah lain Pak yang 4, Pak, gembiranya luar biasa. Kita sudah 5, masih diem-diem baik. Jadi mudah-mudahan apa yang dicanangkan Bapak Presiden untuk dapat menuju 8% secara perlahan dapat kita gapai. Pengentasan kemiskinan ini mudah-mudahan tidak terlalu muluk. Kalaupun infrastruktur
efisiensi, sudah ada perlonggaran sedikit. Terima kasih kepada Pak Mendagri yang sudah memberikan relaksasi untuk dapat mengadakan kegiatan di luar. Mudah-mudahan ini juga secara bertahap dapat tercapai. Pembangunan manusia, IPM, dan proses pembangunan karakter yang paling penting Pak di Sumatera Selatan ini sejak awal di pencalonan kami yang kedua, kita fokus terhadap pembangunan karakter bagi anak-anak muda kita untuk menghadapi masa depan di bonus demografi 2045 sebagai Indonesia emas. Saya pikir saya tidak akan memberikan arahan kepada jajaran termasuk Bupati Wali Kota yang begitu banyak, tapi poinnya saja ada 8 poin. Silakan dibuka dan ini menjadi pedoman kita bersama. Sebab Sumatera Selatan ini kalau kita bayangkan adalah sebuah bingkai yang dari sebuah mozaik yang isinya kabupaten, kota, kecamatan dan desa yang ada di Sumatera Selatan. Satu, RPJMD harus menjadi pedoman kita bersama. Kita teruskan program yang sudah terbukti bermanfaat seperti infrastruktur GSMP dan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan untuk semua wilayah, maka sesuai dengan tagline kita, Sumsel terus maju untuk semua. Setiap stakeholder hadir dengan solusi nyata. Jadi kita tidak hanya teori saja, bagaimana solusi itu berbukti dan dirasakan. Pemetaan masalah dan penguatan kapasitas. Kenapa kita harus petakan betul-betul agar kita jangan seperti istilah lama, lain cucuk, lain benana, lain sakit, lain yang disuntik. Mudah-mudahan kita bisa tahu masalah dan tahu cara mengatasinya. Ini, kalau ini Pak sudah terbukti, takkan terpilih Bupati Wali Kota ini kalau tidak dekat dengan rakyat. Coba tepuk tangan dulu untuk Bupati Wali Kota, tapi untuk gubernurnya juga. Program harus berorientasi hasil. Ini yang sering juga saya sampaikan. Saya orang yang tidak bawel untuk proses. Saya tuntut produk. Apa yang diproduk oleh masing-masing OPD, hasilnya apa. Dari sejak saya bupati, selalu yang saya tuntut adalah produk dari setiap organisasi yang Bapak Ibu sekalian pimpin. Terakhir, agar kita tidak merasa paling hebat, maka secara berkala kita harus mengevaluasi kinerja kita. Demikian, mohon izin untuk semua dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 dengan ini saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Bapak Gubernur untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kepala Bapeda Provinsi. Mohon izin kami akan memandu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Dengan ini Musrenbang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 hingga 2029 secara resmi dibuka. Berkenan untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kita akan mengikuti penandatanganan berita acara Musrenbang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 hingga 2029. Bapak Parta Hendratmo selaku pimpinan redaksi Sumet. Berikutnya kami undang juga kelompok khusus perempuan, anak dan disabilitas dari Forum Anak Sumsel, Bapak Hasbin Syah Bahri. Berikutnya kami undang perwakilan dari Asosiasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, Bapak
kami Ibu Dr. Abla Chani. Berikutnya, perwakilan dari akademisi dari Universitas Sumatera Selatan, Bapak Rabin Ibnu Zainal. Perwakilan dari BWN, Kepala Cabang PT Sukovindo Palembang. Perwakilan dari tokoh agama, Ketua MUI Sumatera Selatan, Bapak Aflatun Muhtar. Perwakilan dari Mitra Pembangunan atau LSM GIZ, Ibu Dimas Wardah. Kepala Bapeda Kota Prabu Muli, Bapak Insinyur Abdul Sohib MSI. Kepala Dinas PPPA Sumsel, Ibu Fitriana. Wakil Ketua 3 DPRD yang sudah hadir. Baik, dan langsung saja kami persilakan untuk penandatanganan yang pertama, Bapak Marta Hendramo, perwakilan dari pimpinan redaksi Sumex, mewakili rekan-rekan media. Selanjutnya perwakilan dari kelompok khusus perempuan, anak, dan disabilitas, Saudara Hasbin Syah Bahri. Berikutnya, perwakilan dari Asosiasi Profesi, Ibu Dr. Abla Ghani. Perwakilan dari akademisi Universitas Sumatera Selatan, Bapak Rabin Ibnu Zainal. Perwakilan dari BUMN, Kepala Cabang PT Sukovindo Palembang, Bapak Leonardo Pardede. Berikutnya Ketua MUI Sumatera Selatan mewakili tokoh agama, Bapak Profesor Dr. K. Haji Aflatun Muhtar MA. Selanjutnya, Mitra Pembangunan LSM dari GIZ, Ibu Dimas Wardah. Berikutnya kami undang Kepala Bapeda Kota Prabu Muli, Bapak Abu Sohib. Selanjutnya Kepala Dinas PPPA Sumsel, Ibu Fitriana. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ilyas Panjialam, silakan. Dan berikutnya mohon berkenan kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Berikutnya kami mengundang untuk dapat menuju ke tempat yang telah ditentukan Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Cabang PT Sukovindo Palembang untuk dapat menuju ke tempat yang telah ditentukan guna melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima aplikasi ICSR. Kami persilakan.
dapat bergabung. Kami undang Bupati Wali Kota Sumatera Selatan, mohon izin untuk dapat naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Dan kami undang juga para ketua DPRD Kabupaten Kota yang hadir secara langsung. Kami persilakan untuk dapat bergabung berfoto bersama. Pada seluruh ketua DPRD Kabupaten Kota yang hadir secara langsung, silakan lihat ke kamera. Kembali akan saya pandu. Salam sinergi.